Shalom. Selamat pagi semua. Oke, selamat merayakan hari Pentakosta. Biar Tuhan Roh Kudus mencurahkan roh pada hari ini, saudara. Oke. Hari Sabtu yang lalu kami Eklesia merayakan hari hari ulang tahun yang ke-30 Eklesia gereja, saudara. Dan hari ini, saudara, kita mau merayakan gereja mula-mula juga, saudara. Ya, hampir 2000 tahun yang lalu, saudara. Oke? Saudara tahu, gereja mula-mula, gereja pertama terjadi yaitu pada hari Pentakosta, saudara. Hari yang ke-50, janji Tuhan. Oke, jadi selamat juga ulang tahun. Saudara, ada sukacita hari ini? Oke, puji Tuhan, saudara. Oke, saya tidak pakai itu. Oke, jadi hari Pentakosta, saudara semua tahu, saudara, bukan Pantekosta. Oke, terbalik, orang Indonesia suka bilang hari Pantekosta, hari Penta. Oke, Pentakosta bukan Pantekosta. Oke, jadi kita mau lanjut aja, soalnya ini banyak nih, saudara. Saya mungkin cuma kadang ada yang saya cuma apa aja begitu. Nah, sebelum Tuhan Yesus pergi, waktu masih hidup bersama-sama dengan murid, saudara, Tuhan Yesus itu sudah sering janjikan, beberapa kali dia janjikan bahwa dia akan kirimkan rohnya, Roh Kudus. Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus. Dia itu kasihnya begitu besar kepada saudara dan saya, kepada umatnya, sehingga dia mau mati buat saudara dan saya, pada semua kita orang Kristen. Dia berkorban untuk kita. Bukan itu saja, saudara, waktu dia sudah mati saja cintanya dia kepada murid-murid itu luar biasa, sampai dia balik lagi, ya, tinggal bersama mereka 40 hari, saudara. Menunjukkan kasihnya dia yang luar biasa. Tidak mau berpisah sebenarnya, ya saudara, ya. Dia mau terus bersama-sama, terus mengajar, ya, murid-muridnya itu supaya mereka betul-betul mengerti, ya. Dan juga, saudara, dia janjikan dia akan kirim Roh Kudus, dan janji Tuhan itu pasti iya dan amin, tidak pernah ya tidak ditepatinya. Nah, saya baca dulu, saudara. Saya senang baca ayat-ayat, saudara, karena kalau omongan-omongan manusia kita ini pakai hikmat saya, pakai pengertian saya, cara bicara saya, tidak ada guna, saudara. Tapi kita lihat ayat-ayat firman Tuhan itu yang bisa, ayat firman Tuhan itu, firman itu hidup, saudara. Dia itu bisa masuk di dalam hati, bisa lebih melekat, saudara. Nah, saya baca dulu Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Waktu Yesus masih melayani bersama-sama murid-murid, dia bilang, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan juga tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Luar biasa, saudara. Saudara ingat, Roh Kudus diam di dalam kamu. Oke, saudara perhatikan itu baik-baik. Ayat lagi. Jadi penolong akan diam di dalam kamu. Nah, yang satu lagi dia bilang begini. Yohanes pasal 15 ayat 26. Dan 27. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Saudara, luar biasa. Satu lagi ayat Yohanes lagi, saudara. Saudara ingat baik-baik, baca itu sungguh-sungguh bisa tangkap. Ayat Yohanes 16:7 dan 8. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Luar biasa, kasihnya luar biasa. Tuhan Yesus tahu kalau dia mau pergi, dan dia tahu kalau dia pergi tinggalkan murid-murid saja, tidak ada penolong, bagaimana? Tidak ada penghibur, ya. Murid-murid, ya, kalau saudara ditinggal seseorang, saudara sedih toh.
Saudara, itu kadang-kadang itu bisa putus asa lah, bisa tidak semangat. Tetapi Tuhan berjanji mau kirim Roh Kudus kepada mereka. Dan waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan, mati, bangkit, oke? Saudara, dia datang, saudara, oke? Begitu dia bangkit, ya dia belum pulang ke Bapa, dia datang ke murid-muridnya. Saudara, kita baca supaya saudara bisa ini. Oke, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-9 saya baca dulu. Saya mungkin akan loncat-loncat saudara, jadi saudara, makanya saudara pulang ke rumah, saudara baca Kisah Rasul ini, saudara baca lagi ya, saudara. Jangan harap saya baca. Oke. Kepada mereka, oke. Kepada ini mungkin di situ ayat 4 dari ayat 3 ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oke. Nah, ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, oke. Dan baca terus dia bilang begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ya Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui semua masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ayat 8 saudara perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan saudara, oke? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, saudara. Luar biasa kasihnya, saudara. Ingat baik-baik. Janji terakhir dia sudah mau pulang saja, janji lagi. Ya, dia akan kirim Roh Kudus. Roh Kudus akan datang. Dan penting sekali Roh Kudus. Saudara, tadi kita baca, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau Roh Kudus belum turun, kamu tidak mungkin bisa jadi saksiku. Oke? Penting sekali saudara. Tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudara maafkan kalau saya ngomong mungkin agak, ya jangan tersinggung, agak keras. Tapi saya melihat melayani sudah berpuluh tahun ini saudara. Di mana-mana banyak di gereja, di mana-mana. Jemaat cuma datang gereja, duduk, pulang pergi. Oke? Just go. Tidak pernah jadi saksi. Tidak pernah. Kalau diomongin, di encourage. Ya. Tidak bisa ngomong, tidak bisa ini. Tetapi kalau gosip nomor satu. Ya, tapi ngomong mengenai Tuhan, menjadi saksi buat Tuhan. Saksi untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, luar biasa pekerjaan Tuhan. Keselamatan kita yang kita terima perlu kita saksikan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saya katakan dulu, saya pernah bilang, saya menerima keselamatan dari Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar. Kalau menurut pikiran saya, ya tidak layak saya. Ya. Tetapi kok bisa? Ya, Tuhan mau. Itu anugerah yang luar biasa. Saudara perlu cerita kepada teman-teman saudara. Jadi saudara sudah. Jadi Tuhan bilang akan turun. Dan kita mau teruskan. Mana janji Tuhan? Benar-benar. Oke. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah terangkat, rasul-rasul semua pada pulang. Mereka kembali ke Yerusalem, pergi ke tempat apa yang mereka menumpang, naik di atas loteng saudara, tunggu, oke? Tuhan bilang jangan kemana-mana, oke? Pulang ke Yerusalem, tinggal di Yerusalem, oke? Nah saudara, kalau Tuhan bilang suruh ini, jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem, tinggal di sini, tinggal di gereja ini, jangan kemana-mana. Kadang-kadang kita berontak, doh. Kita mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, itu taat. Harus taat. Itu tunjuk tanda kita mengasihi Tuhan. Makanya mereka pulang ke Yerusalem. Ya, taat.
Mereka di sana, mereka berkumpul, saudara tahu ceritanya, ya semua murid, rasul-rasul, murid, pengikut banyak, kira-kira ada 120 orang katanya, ya termasuk ibunya Tuhan Yesus, Maria, dan perempuan-perempuan yang lain, kata firman Tuhan. Jadi mereka di situ, mereka berkumpul, mereka dengan sungguh-sungguh berdoa. Saudara baca seterusnya, saya tidak akan baca semuanya, saudara pulang, saudara baca, oke. Dan mereka berdoa terus, saudara, jadi menantikan janji Tuhan, oke. Nah, saudara menantikan janji Tuhan. Saudara perlu apa dari Tuhan? Saudara bisa apa, saudara? Jalan-jalan, berdoa. Ya, mereka pulang, mereka berdoa, saudara. Dan waktu mereka berdoa, 10 hari kemudian itu mereka tunggu, oke? 10 hari, saudara. Nah, 10 hari. Jadi sejak Tuhan Yesus naik 10 hari. Dan dari Tuhan Yesus bangkit 40 hari bersama mereka. Jadi berarti 50 hari. Oke, 50 hari. Makanya dikatakan Pentakosta. Oke. Nah, jadi sesudah itu 50 hari itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Kita baca, saudara, kejadiannya luar biasa, saudara. Oke. Tapi jangan harap, ya, tidak mungkin terjadi di masa-masa ini. Mungkin kalau Tuhan memang mau, tapi selama hampir 2000 tahun kita belum pernah dengar terjadi. Oke. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 8 saya baca, saudara. Maunya saya itu tidak baca, sebenarnya buang waktu, tetapi oke, baca aja supaya saudara ingat kembali lagi. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, yaitu hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Dengar baik-baik, bahasa lain. Oke? Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke, berarti mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata-kata yang berkata-kata itu orang Galilea? Oke. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Oke, saya loncat ayat yang ke-11 dia bilang begini. Baik, saya loncat aja kata terlalu panjang, saudara. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Berkata-kata bukan asal sembarang. Perhatikan baik-baik. Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke, mereka semuanya tercengang dan sangat termangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Nah, saudara, saya stop situ. Jadi saudara, ini mereka waktu dipenuhi Roh Kudus. Oke, Kudus turun, mereka itu dipenuhi dan Roh itu membuat mereka berkata-kata. Roh Kudus membuat mereka berkata-kata, saudara. Mereka berkata-kata dalam bahasa apa tidak tahu, tetapi bahasa yang didengar oleh semua bangsa-bangsa yang ada di situ, yang bahasa-bahasa lain apa semua mereka mengerti, saudara. Oke, nah mereka berkata-kata apa? Mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Dengar baik-baik. Jadi kalau saudara bukan ya seperti kita kadang-kadang dulu masih bodoh, ya ikut-ikutan di gereja kita berbahasa roh, ya bikin ribut satu gereja, ayo bahasa roh sampai sekarang masih ada saudara gereja yang paksa harus berbahasa roh, ayo bahasa roh, oke? Sampai hari ini ada, oke? Tetapi tidak ada yang mengerti. Ya, saudara. Paulus katakan kalau kita itu mungkin ada nubuatan di dalam bahasa roh, harus ada yang terjemahkan. Kalau tidak ada yang mengerti, buat apa? Jadi kalau saudara yang diberikan
karunia berbahasa roh, saudara, itu bahasa saudara berbicara dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara tidak usah, maafkan ya, tidak usah bikin ribut satu gereja. Ya, nanti Paulus bilang kan, kalau orang datang dan orang tidak mengerti, dipikir ini orang gila semua. Ya, betul lah. Jadi, nah, terus jadi sudah mengerti toh ya, maafkan, oke? Jangan salah mengerti. Ya, kalau saudara tidak setuju, saudara boleh bertanya. Oke, kita belajar lagi sama-sama dan kita mengerti, saudara. Jadi, nah, oke, jadi kita teruskan lagi, saudara. Ayat yang ke-13. Terus dia bilang apa? Tetapi orang yang lain itu menyindir. Mereka sedang mabukkan oleh anggur manis, katanya. Oke, ya terang aja mereka habis sudah semua itu waktu bicara-bicara. Ya, tapi puji Tuhan itu mereka mengerti, saudara. Ya, orang berbahasa roh kadang-kadang di mana-mana kita nggak bisa mengerti. Ya, jadi makanya mesti tertib lah ya sebenarnya kalau kita beribadah. Oke. Nah, ayat 14 kita mau perhatikan. Oke. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk, oke, seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, masih jam 9 pagi ya. Ya, jadi Petrus bela, oke. Saudara tahu Petrus khotbah terus, saudara. Oke. Nah, ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Saudara bisa baca di Yoel pasal kedua ayat 28 sampai 32. Saudara bisa tahu. Nah, di sini dia bilang begini. Oke. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah. Bahwa aku Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua ya saudara ya. Oke, dengan baik-baik. Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku yang laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asapnya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21 kata Petrus. Oke. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke. Saudara bisa baca terus nanti di rumah. Saya lanjutkan lagi ke ayat yang 36 dulu. Oke, jadi begitu mereka mendengar. Ayat 36 loncat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selamat. Itu. Petrus katakan. Terus lagi, masih panjang lagi saudara. Oke. Nah, kenapa Petrus? Ya, dulu pengecut saudara. Waktu Yesus mau disalibkan aja sudah menyangkal berapa kali. Orang, ya pokoknya pengecut. Oke. Tetapi begitu diurapi dengan Roh Kudus turun atas dia, kok bisa jadi semangat, bangkit, khotbah lagi. Oke. Terus dia injilin terus saudara. Oke. Omong tentang kematian Yesus yang kamu ya salibkan dan kebangkitan Yesus ya, dan saudara baca luar biasa saudara. Oke, kejadian yang luar biasa saudara, susah terjadi. Oke, saya tidak bisa seperti Petrus. Oke, dipenuhi Roh Kudus terus, waduh, ya kan begitu ya saudara. Tapi ini kejadian yang luar biasa yang menunjukkan kepada, membuktikan kepada saudara dan saya bahwa kuasa Roh Kudus itu penting dan kuasa Roh Kudus itu ada impact besar dalam kehidupan kita. Oke, jadi kita nggak bisa diam saja begitu. Petrus nggak bisa diam, nggak ada yang suruh. Dia bangun bicara sendiri, betul dah. Oke. Jadi ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Tadi ayat 36 sudah toh. Oke, terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat
saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Saudara bisa mengerti. Jadi mereka tidak mengalami waktu pencurahan Roh Kudus itu. Mereka tidak mengalami itu lidah-lidah api, nyala-nyala api, yang berterbaran di atas kepala mereka. Mereka tidak mengalami saat itu. Tetapi Petrus kasih tahu mereka, dengar baik-baik, buat saudara dan saya juga. Kami yang tidak mengalami 2000 tahun yang lalu. Dan kami belum pernah mengalami api terbang. Kecuali saudara pernah dengar baca buku The Mighty Wind yang ditulis oleh Meltari. Apa itu? Yang terjadi di Soe, di NTT. Kalau di gereja ada lidah api keluar dan apa, dan jemaat pada bertobat dan terjadi banyak mujizat. Itu ceritanya dia. Saya tidak mengalami, saudara kita belum mengalami. Tetapi Petrus kasih tahu, beri dirimu bertobat, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus, maka kamu akan menerima keselamatan. Ya, itu puji Tuhan. Dan bukan terima keselamatan saja, sekalian Roh Kudus akan menerima Roh Kudus. Mana dia? Sampai semangat sampai sudah tahu sampai di mana. Ayat 39. Sebab dia kasih tahu, Petrus kasih tahu mereka itu orang-orang ini Yahudi ini. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Luar biasa. Dan dengan perkataan banyak lagi ayat 40. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi hari ini juga Tuhan berbicara, berilah dirimu diselamatkan daripada angkatan yang jahat. Dunia makin hari makin jahat, saudara. Saudara tidak mau bertobat, saudara tidak mau mendekat ke Tuhan, saudara tidak mau sungguh-sungguh. Saudara, saya katakan ini karena saudara terus terang saja. Saudara begitu banyak gereja, ya sudah hampir 40 tahun kita melayani. Ya, lihat ini orang-orang, banyak orang yang cuma orang gereja. Itu yang menjadi kesedihan. Yang hanya datang duduk ke gereja, ya terus pulang, tidak bikin apa-apa. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, hari itu ya, Petrus berkhotbah pagi. Ya. Kejadian ini kan pagi-pagi, masih jam 9 dia bilang. Pasti saya pikir sampai 3.000 orang. Petrus berkhotbah. Bukan sekalian 3.000 orang ini, tetapi dia bilang hari itu bertambah-tambah, saudara. Jadi Petrus pasti baptis mereka dari pagi sampai malam, saudara. Saudara dengar baik. Mereka hari itu mereka mendengar, mereka memberi diri dibaptis. Jadi kalau ada saudara bicara dengan orang, kalau ada orang yang tergerak mau terima Tuhan Yesus, mau baptis, jangan mengajar dulu, tunggu dulu 6 bulan. Saya di Indonesia tahun 72 dibaptis, tunggu belajar 6 bulan di GKI, saudara. Ya, akhirnya belajar 6 bulan juga jadi KTP, saudara. Nggak ada kuasa sama sekali, cuma ikut-ikutan, saudara. Ya, baptis loh tahun 72. Saudara harus betul-betul, ya betul sungguh-sungguh, saudara. Jadi kalau ada orang itu tergerakkan, maaf ya, itu peraturan gereja. Tapi kalau pendapat saya, Derek Prince dia kalau cerita, kalau dia menginjil, berapa ratus orang saja mau baptis. Waktu malam itu dia tidak tunggu besok, baptis malam, ya. Karena itu orang sudah, ya hati sudah tergerak, saudara. Kenapa mesti padamkan itu roh? Ya. Jadi baptislah mereka. Nanti firman Tuhan bilang gini juga kan, dia bilang pergilah ke seluruh dunia, Dia bilang apa? Dia bilang baptislah dulu toh, baptis. Ya, baptis orang, ya.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajar mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Jadi ajarnya nanti. Jadi maksudnya kita injilin langsung dibaptis, terus kita follow up, dengan pengajaran. Yes, nanti kita lihat bentar. Nah begitu. Jadi sudah kita teruskan lagi ayat 42. Kita mau lihat sesudah mereka memberi diri dibaptis. Begitu banyak orang, kira-kira bertambah jumlah sampai 3.000 orang. Terus dia apa? Mereka itulah terjadi gereja. Jadi kita lanjut di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai itu. Dia bilang cara hidup jemaat pertama. Jadi situlah terjadi jemaat yang pertama. Kita mau belajar. Mereka yang sudah terima Yesus, sudah dibaptis, Tuhan janjikan langsung ada Roh Kudus. Tidak perlu macam-macam. Tidak perlu kayak kita mesti ke sini ke sana cari mau baptisan Roh Kudus atau apa. Sampai saya sudah pernah cerita Om John itu sampai tidak mau lagi, sampai botak kepalanya karena tiap kali datang digosok-gosok kepalanya, ditumpang tangan berapa puluh orang, sampai botak. Terus kita pergi lagi pengalaman kita. Tidak perlu, ini kan tidak perlu diajar saudara, Saudara ingat baik-baik. Tapi saya sudah mengalami ini, saya juga ikut-ikutan. Diajarin, Di doa, diajarin. Apa Habis, mana bisa saudara? Ya, itu barang tak bisa diajarin saudara. Ya, itu barang perlu bertobat aja saudara. Bertobat, beri dirimu, Kalau saudara sudah baptis tapi saudara masih rasa masih jauh, masih belum ada kuasa Roh Kudus saudara. Nanti kita belajar. Nah kita lihat dulu ini jemaat ini yang saya paling senang. Saya sebenarnya hari ini tidak khotbah ini. Saya bilang saya mau khotbah tentang kesatuan jemaat, kehidupan jemaat yang sungguh-sungguh saling menghargai satu dengan yang lain, dan pokoknya begitu di dalam Filipi, pasal 1. Tetapi karena hari Pentakosta, Bapak Gembala bilang kalau bisa ya khotbah tentang Pentakosta, ya sudah sekalian. Tetapi ini juga bagus saudara, dengar baik-baik saudara. Jadi ada dampaknya. Jadi bukan penuh Roh Kudus, tapi sudah habis saudara, ya sudah buyar, sudah semua, sudah rasa hebat, ya kan? Bukan. Dia bilang apa? Kisah Rasul pasal 2 yaitu cara hidup jemaat pertama. Dia bilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya stop satu-satu. Adakah saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah dipenuh Roh Kudus? Adakah saudara punya kerinduan belajar dari rasul? Kalau ada Bible study aja berapa yang datang? Ada pertemuan-pertemuan berapa dari gereja? Ya. Ini kita cek diri kita. Bukan saya maksud menuduh saudara, saya bukan hakim saudara, tapi saya melihat dan saya pernah mengalami itu semua. Jadi saya mau supaya saudara tahu. Mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Selalu saudara. Kalau kita berdoa berapa yang ikut doa? 10%. Paling banyak, saya bukan survei tapi memperhatikan 20%. Jemaat gereja yang makanya saya bilang. Tapi kenapa tidak suka berdoa? Saya curiga, itu belum ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan. Cuma jadi just goer, ikut-ikutan. Punya motivasi apa saya kan tidak bisa tahu. Tapi kalau sungguh-sungguh ada kuasa Roh Kudus, saudara pasti semangat, saudara. Semangat, saudara. Saya bukan bilang ngomong sombong dalam diri saya, tetapi terbukti di dalam diri saya. Sejak saya lahir kembali, saya bilang tahun 83 itu, saudara. Saya tidak pernah belajar. Saya belajar bahasa Inggris belepotan, tidak bisa juga. Nangis juga belajar. Dari tahun 85 sampai tahun 93. Jauh lagi saudara, kerja saudara. Saya bukan mau sombong, tapi saya mau kasih tahu saudara. Saya bekerja waktu itu, saudara. Bekerja saudara. Ada urus rumah tangga juga, masak juga. Tetapi itu semangat itu saudara.
semangat. Saya percaya itu kuasa Roh Kudus itu. Ya, karena saya sudah berjanji juga dengan Tuhan. Pokoknya tahun 83 ini bukan KTP lagi. 10 tahun yang lalu KTP, oke? Tapi tidak apa-apa. Tetapi ini sungguh-sungguh ada jamahan Tuhan, ada urapan Tuhan, ada rasa panggilan Tuhan yang luar biasa. Dan berjanji mau melayani Tuhan seumur hidupku. Aku akan berjuang sampai mati. Oke. Ya Tuhan dapatkan setia sampai akhirnya. Ya. Itu mesti ada di dalam kehidupan kita. Bukan bilang saya pakai. Harus semua mesti ada begitu. Karena ini semua loh saudara. Oke. Mereka itu bertekun saudara. Oke. Ya, aku jadi apa? Sudah 43, oke? Maka ketakutanlah semua orang, mereka semua. Sedang rasul-rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda, oke? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah ini saudara pasti bilang, nah mungkin tahu ya. Tapi kenapa bisa terjadi sama mereka? Mereka bukan 30.000 orang terus semua jadi satu, pasti kelompok berapa kelompok, oke? Gereja ini, sini, oke. Tapi itu dikatakan itu, ya, mereka kebiasaan. Oke, kalau Om John Paul guru saya ajar kita dulu itu ada pakai bahasa Yahudi, Ibrani, dia bilang seli seka. Punya saya, punya kamu. Punya kamu, punya kamu. Atau punya kamu, punya saya. Punya saya, punya saya. Pokoknya tidak mau tahu. Oke? Padahal harusnya punya bersama. Saudara, masuk akal. Karena kita mengerti kalau apa yang kita punya, semua kepintaran, apa harta yang kita punya, miliki semua ini, siapa punya? Ya kalau Tuhan punya, kita bersama punya, toh? Ya. Nah, teruskan baca, bukan bilang satu mau apa nyeciak sama satu, bukan. Oke. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan apa? Jadi jual, saya tidak suruh saudara jual-jual untuk bagi-bagi, tapi ini kejadian. Dan sampai sekarang kalau di desa, saya baru dikirimin video oleh teman di desa di NTT sana di Sumba, ya. Itu di hutan sana ada bangun gereja. Jemaatnya cuma 10, hutan loh, saudara dengar. Dan yang mengelola pendetanya itu anak umur 26 tahun. Tapi sekolah teologi ya. Oke. Sekolah teologi tentunya di kota. Tapi dia terpanggil untuk terjun masuk di desa. Oke, jadi saudara bagaimana? Dia mau hidup, oke, berbagi hidup dengan semuanya. Makanya kalau kita itu, kalau cukup mungkin kita mau, tetapi sudah kaya itu susah mau berbagi, saudara ya. Tetapi sebenarnya kita ini mau apa? Kumpul kekayaan, mati juga nggak bawa, saudara. Marilah kita yang memperhatikan. Dan juga banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang menyumbang kepada mereka, ya kan? Kasih bantuan, mereka duduk di tikar di bawah, tapi diberikan kursi, oke. Terus mereka mau air sumur juga mesti pakai tangan 25 meter, mesti pakai tangan, ya tarik, tidak ada itu motor, ya dibelikan, mereka kumpul uang belikan motor, ya itu, kasih, ya. Nah si pendeta umur 26 ini tidak ada kendaraan, jadi dibelikan motor, saudara. Tetapi juga tinggalnya di Jawa sana, saudara, motor cuma satu, jadi dia bisa. Ya. Begitulah berbagi hidup, ya, berbagi. Nah, tentu orang-orang yang penuh Roh Kudus saja, yang sudah terjamah oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh sudah cinta Tuhan dan hidupnya hanya untuk Tuhan. Nah, saya senang dengan Roh Kudus ini. Roh Kudus ini akan membuat kita sampai kita itu terpisah dengan dunia. Kita mau keluar dari zona kenyamanan kita. Ya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin ada orang mau. Kita mau tinggal. Saudara, tadi kalau kita baca terus itu, nanti kita lihat. Kita baca terus tadi. Mereka itu melayani, saudara pikir melayani itu enak-enak ya, saudara. Sudah penuh Roh Kudus, jadi hidup itu enak-enak. Diberkati. Maunya cari berkat aja toh. Ya, orang lari sini, lari sana, mau cari mujizat, mau cari ini, mau cari itu. Tuhan Yesus sendiri dipenuhi Roh Kudus,
langsung masuk dalam pencobaan. Murid-murid juga, oke? Mereka penuh Roh Kudus. Terus saudara kalau baca di nanti pasal ketiga saudara lihat Petrus sudah keluar sama-sama Yohanes pergi pelayanan. Banyak aja tantangan. Ya ditangkap sama mereka menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya emas dan perak kami tidak punya, tapi demi nama Yesus ya bangkit dan berjalan. Kuasa Tuhan Yesus. Imam-imam pada orang-orang itu sana marah-marah, oke? Tua-tua marah, tangkap mereka, diadili, ya suruh mereka jangan pakai sebut-sebut nama Yesus di sini. Tapi mengalami banyak, tapi mereka terus berdoa saudara dan berharap. Ya, kalau saudara baca itu tulis, mereka tanya siapa, nama siapa, siapa yang bikin sembuh orang ini? Bukan saya, bukan kami. Ya, kuasa Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus, oke? Jadi kita kadang-kadang zaman sekarang kan sudah aneh-aneh saudara kan, ya ada KKR kesembuhan, jadi rasanya kadang-kadang lupa bukan Tuhan Yesus, kita ini yang punya kuasa. Padahal kita nggak punya kuasa. Guru saya bilang begini, kita tidak punya kuasa, tapi pada saat Tuhan mau pakai kita kita diberi kuasa, oke? Untuk melakukan ini masing-masing punya pekerjaan lain-lain, toh pelayanan. Nah, guru bilang begini, kita ini anak-anak Tuhan ini seperti sarung tangan, oke? Ya, sarung tangan. Kalau tidak ada tangan Tuhan, sarung tangan tidak ada guna. Taruh aja simpan di laci. Ya, tetapi kalau begitu Tuhan mau pakai pasang sarung tangan berguna, oke? Untuk pakai kerja apa begitu. Jadi kita ini alat Tuhan yang pakai kita. Jadi mesti selalu ingat itu, saudara. Kadang-kadang kita jadi terlalu sombong, terlalu rasa, ya itu yang paling payah. Saudara tahu kalau Tuhan benci orang yang sombong, tapi Tuhan beri kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Marilah kita tidak bisa apa-apa kalau tanpa kuasa dari Tuhan itu. Oke, kita sudah sampai di mana? Oke, dengan bertekun, oke, tadi sudah tahu bagi-bagi keperluan masing-masing, tidak ada yang kekurangan saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati, oke, bertekun saudara ingat, oke, dan dengan sehati saudara, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Oke, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, oke, dan dengan tulus hati. Luar biasa saudara, luar biasa saudara. Jadi ada persahabatan saudara. Kadang-kadang di gereja ini maafkan saudara ya, saudara bisa rasa mungkin masa di gereja sini ada yang komplain, ini gereja ada kesatuan, di gereja mana lebih ini, pokoknya seharusnya kita ini yang kumpul. Mereka tentu tidak 9.000, 3.000 berkumpul semua dan tiap hari. Ya tentu bergilir-gilir. Maksudnya nanti hari ini ada persekutuan di gereja ini, nanti besok ada orang lain lagi ya, jemaat-jemaat yang sudah diselamatkan itu datang. Pokoknya tiap hari ada saja mereka di rumah-rumah teman, ya kan, berkumpul dan makan bersama. Dan ketulusan hati ini yang paling penting saudara. Saya Pak Gideon atau siapa yang bilang mungkin waktu ulang tahunnya Eklesia 30, betul enggak? Pak Gideon bilang, Pak Gideon dari pertama dia melihat kalau jemaat Eklesia yang datang dan pergi, tetapi semuanya Pak Gideon perhatikan tulus hati. Ya. Jadi kita mesti tulus hati saudara, ya, tulus hati. Walaupun sudah pergi sampai di Indonesia masih balik cari eklesia saudara. Nah itu namanya ada kesetiaan, ada ketulusan hati. Jangan masih ada di sini aja lari pergi gereja lain terus cerita gereja ini tidak ada apa-apanya. Ya kan, saudara pernah dengar toh di mana-mana begitu toh. Ya, jadi saudara tahu kan sebenarnya rumput tetangga itu selalu lebih hijau dari rumput kita kan. Karena kita lihatnya dari jauh, belum masuk di dalam pergi lihat. Kalau masuk di dalam, pasti ada yang kuning-kuning juga rumputnya, ya kan? Tapi suka begitu bilang rumput tetangga itu lebih hebat, gereja orang lain lebih hebat. Karena saudara pergi sekali-sekali, ya welcome, oke. Tapi saudara masuk dulu, saudara lihat, pasti juga ada problem-problem di sana. Ya. Makanya mari saudara kita tidak bisa menjual barang bagi-bagi semua orang, tetapi kita bisa sehati. Tulus hati, oke, satu jiwa, oke, bersama-sama melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah taruh kita di sini,
tempat kita di sini. Kita belajar terus ya sampai setia. Sampai walaupun saudara sudah pulang ke Indonesia, Amerika, sampai dunia mana, saudara ingat. Siapa tahu kalau sampai di surga, saudara. Ya, saya belum sampai jadi tidak tahu. Tapi saudara bisa ada lagu, ya kan dia bilang itu friend, itu lagu tentang, ya dia bilang nah di surga. Terus ada anak sekolah minggu datang, oke, thank you guru, ya kan dulu jadi Sunday school. Ya guru, ya terus murid-murid, ada lagu saudara. Dulu kita nyanyikan buat kita punya guru, ya. Jadi siapa tahu kalau sampai di sana, oke, saudara masih ingat satu dengan yang lain, masih bisa terima kasih Pak Gideon, ya kan, Yapi, ya kan, Pak Victor, terima kasih, ya. Di dunia aja sudah macam-macam, ya, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Stop itu saudara, oke, maafkan, stop. Stay di mana Tuhan taruh, stay di situ, grow di sana. Saudara tahu sebenarnya kita datang di gereja ini, saudara. Kita ini datang di gereja ini untuk menjadi berkat, membawa berkat, membawa persembahan kepada Tuhan. Betul? Bersama-sama, memberkati satu dengan yang lain. Ya. Saya selalu saya bilang, lama tidak datang gereja, kalau di rumah saja online. Datang dong. Kalau ketemu saya kasih senyum aja, hati saya sudah berbunga-bunga. Oke, senang, sukacita, ya kan? Yes, Bung? Ya. Kita ketemu, kita teman dari dulu, gereja lain-lain. Saya kerja Pak Victor dari masih kecil, bukan kecil ya, ya kan? Kecil itu dari gereja Presbyterian, ya. Dia setia, grow, ya kan. Nanti gereja Renwick mau ulang tahun bulan Juli tanggal 18. Pak Johnny Stephen sudah bilang makasih undangan. Kita akan datang karena kita asalnya dari sana. Kita datang sama-sama merayakan, ya kan. Support each other, ya. Jadi jangan macam-macam sudah keluar dari sana terus jelek-jelekkan gereja sana. No, nah, gereja belum ada yang sempurna, tetapi justru kita itu yang datang harus membawa ya berkat untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Ya. Jangan jauhkan dari ibadah, oke? Ya, menjelang hari-hari Tuhan yang mendekat, oke? Saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, oke? Supaya sama-sama sampai di sana. Jangan egois. Ya, saya heran. Saudara tahu Tuhan taruh di mana? Saudara, kita anggota tubuh Kristus. Tangan saya Tuhan taruh di atas sini, oke? Kaki saya di bawah. Ya. Nah kalau saudara mau kaki naik di atas, tangan turun ke bawah, nggak cocok, ya kan? Jadi kalau Tuhan taruh kita di sini, kita grow bersama-sama. Saudara kenapa tidak bertumbuh? Karena tidak pernah mau ikut Bible study, tidak pernah mau ikut bertekun, bersekutu, berdoa sama-sama, saudara. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh bersama? Ya, jadi merasa, ya bergaul dulu bersama-sama, saudara. Jadi kita mau belajar dari sini, oke? Jadi dengan tulus hati sambil memuji Allah, mereka ayat 47 bilang. Jadi kalau kumpul-kumpul itu bukan makan saja, saudara. Tapi setiap kali kalau kita berkumpul, ya kita memuji Tuhan. Makanya saya tidak bisa larang, saya bukan bos. Tapi saya tidak setuju orang Kristen, orang dunia tidak apa-apa. Orang Kristen yang katanya tidak ada pekerjaan, tidak ada gawean, terlalu banyak nganggur, sampai kesini ke sana, pergi pocok-pocok, pergi karaoke, goyang-goyang, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Saya mau di mana saya berada harus ada pujian bagi Tuhan. Yes. Jangan pergi tempat yang tidak ada Tuhan, jangan pergi tempat yang orang tidak memuliakan Tuhan. Ngapain, saudara? Ngapain? Sedangkan hidup kita ini milik Tuhan. Kita harus hidup untuk Tuhan. Yaitu untuk Tuhan, kita itu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya. Saudara di rumah tidak ada kerjaan, telepon siapa ke? Kunjungi siapa? Orang sakit itu, ya dikunjungi. Nah, kadang seumur hidup mungkin tidak pernah kunjungin orang. Ya. Jadi makanya rasa kesepian, rasa buang-buang waktu toh. Jadi marilah saudara, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, inilah hidup kita. Hidup kita, oke? Hidup kita bersama, saudara. Jangan datang gereja pulang terus, ya, tak mau tahu apa-apa, saudara. Oke. Nah,
Jadi sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, Tuhan akan menambah orang yang diselamatkan, saudara. Oke, kadang-kadang kita salah mengerti. Oke, orang yang datang ke gereja itu diselamatkan Tuhan, baru datang kita sama-sama, ya kan? Jadi kalau saya pernah ditegur bahwa orang yang botan-botan yang tidak cinta Tuhan cuma mau datang bikin kacau, ya itu semua. Oke, kita mesti injilin dia dulu, ya, sampai Tuhan harus, ya, sampai dia sudah diselamatkan, terima Tuhan, sungguh-sungguh baru duduk sini. Ini kumpulan orang-orang percaya, bukan kumpulan aneh-aneh. Kalau kita pakai pikiran otak kita, pengertian kita bilang, ya tapi kita mesti terima semua orang toh. Nama kali maafkan ya orang yang banci-banci ke, ya yang penjinak ke, yang apa ke, ya kita mesti terima semua. No, ya. Mereka harus diselamatkan dulu karena namanya gereja, eklesia adalah orang-orang yang sudah dipisahkan Tuhan dari dunia, dari hidup jijik, dari hidup kekejian. Oke, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu membawa kita, keluar daripada dunia bejat. Ya, setuju. Jadi tapi tidak kita tolak, tetapi kalau ada sampai Tuhan izinkan, ya kita harus melayani sampai orang itu bertobat dan diselamatkan. Yes, jadi tidak bisa tinggal begitu saja. Ya tidak bisa, karena saudara tahu kalau saudara baca lagi, kalau di gereja itu kalau ada ragi harus dibuang, karena ragi bisa merusak. Oke, dia bilang apa? Setitik apa nilan merusak susu sebelanga. Oke, ragi sedikit aja mengembangkan roti. Jadi bisa rusak tambah-tambah lagi semua. Oke, jadi tidak boleh. Jadi kita harus perhatikan, maafkan saudara, teman-teman semua yang penuh Roh Kudus harus memperhatikan dan harus membangun orang itu. Oke, menolong orang itu, menyelamatkan orang itu, bukan kasih tinggal aja begitu. Kalau jadi rusak juga nih gereja, ini gereja kumpulan apa? Ya, sampai ada orang bicara di luar. Ini gereja tidak benar katanya, karena ada orang-orang yang tidak benar gitu loh. Jadi repot kan? Kita jaga kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan, demi nama baiknya Tuhan. Oke, saudara, setuju? Nah, oke. Jadi saya tadi kemarin saya ada kasih tentang Kisah Rasul pasal 4, tetap saya tidak bisa baca karena waktu tidak banyak. Di situ juga tulis pasal 4 ayat 31 sampai 37. Ditulis tentang kehidupan jemaat bersama. Saudara pulang, saudara baca sendiri saja. Nah sekarang, jadi kita memeriksa diri kita dengan membaca ini, ya, dengan apa itu impact daripada apa itu dampak daripada kuasa Roh Kudus yang menjamah jemaat semua yang ada di sana itu. Ya, dan mereka di dalam persekutuan mereka, kita sudah baca tadi, kita periksa diri kita. Ya, kalau kita masih merasa kita masih banyak orang gereja yang belum penuh Roh Kudus, jujur saja, oke, belum mengerti, entah cuma datang-datang saja, ikut-ikutan atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi masih banyak. Jadi saudara, sekarang begini, saudara yang merasa saudara jauh daripada Tuhan, seakan-akan tidak ada Tuhan, hidup juga masih tidak benar, oke? Tidak benar. Kalau saudara ada Roh Kudus, hidup pasti benar, oke? Dipimpin Roh Kudus itu pada hidup yang benar, bukan hidup egois. Kedagingan kita harus dimatikan, sudah, oke? Jadi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi kalau kita masih belum, kita cuma datang gereja, tapi kita belum bisa sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, ya, saudara. Berarti kemungkinan besar saudara belum ada Roh Kudus. Dan kenapa saudara kita belum ada Roh Kudus kalau kita hidup belum benar? Ya, karena kita belum bertobat sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan tadi bilang, oke, jadi cara saja. Tadi firman Tuhan kan si Petrus bilang, bertobat, beri dirimu dibaptis, oke? Bertobat sungguh-sungguh, oke? Kamu akan diselamatkan. Diselamatkan kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh.
ya pada Tuhan, bukan menjadi orang gereja, datang gereja, tapi hidupnya di sana begini, di sini begini, ngomong mulutnya juga masih belum bisa dijaga, ya kan? Perbuatan juga masih menyakiti hati Tuhan. Ya, mari saudara, kita bertobat sungguh-sungguh datang ke Tuhan, dan Tuhan janjikan, ya Roh Kudus pasti. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, Roh Kudus pasti ada di dalam kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang Tuhan kirim itu sudah di dalam hidup kita dan akan memimpin kita selama-lamanya ada di dalam kita, saudara. Tetapi dengar baik-baik, kalau kita tetap di dalam Tuhan. Ya, Pak Gideon sudah ngomong, Roh Kudus juga Tuhan, apa yang Tuhan berikan, Tuhan tidak mungkin ambil kembali. Keselamatan juga Tuhan tidak mungkin ambil kembali. Oke, tetapi kita yang bisa menyanyiakan. Yes. Saudara bisa mengerti? Saudara mendukakan Roh Kudus, saudara tidak mengizinkan Roh Kudus untuk beroperate di dalam kehidupan. Saudara masih pakai kedagingan, kekuatan, kekayaan, pokoknya kepintaran untuk atur hidup sendiri. Roh Kudus, kalau bahasa Inggris dia bilang, be quench the Holy Spirit. Jadi kita mendukakan, kita tidak izinkan Roh Kudus yang ada untuk bekerja terjadi. Oke, sama juga keselamatan. Gereja lain bilang, mana bisa keselamatan? Bisa hilang, tidak hilang. Keselamatan bisa hilang. Ya, karena kita punya perbuatan. Saya sudah ngomong dulu, keselamatan seperti cek, saya kasih. Cek, Yapi. Terima ini, saya tidak akan ambil kembali. Ya, tetapi cek ini berguna untuk hidupmu kalau kau pakai dengan baik. Tetapi kalau kamu pakai, ya, dengan caramu yang tidak memuliakan Tuhan, ya, cek itu tidak ada arti dan akan lenyap, hilang begitu saja. Yes, begitu juga dengan kehidupan. Makanya dia bilang, oke, saudara itu mesti takut dan gentar. Oke, jaga, keselamatan ini dengan baik-baik. Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan, saudara. Bukan bilang dia hilang, dia tinggalkan, tapi jaga baik-baik, izinkan untuk bekerja. Ya. Kalau saudara masih banyak yang mau pakai otak sendiri karena pintar, karena kaya, karena pokoknya itu semua tidak bisa, ya tidak bisa menggantikan itu. Jadi saudara, dan satu lagi dia bilang, kalau saudara belum rasa belum ada Roh Kudus, dia bilang begini, Lukas pasal 11 saya mau bacakan kepada saudara ayat 9-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Tidak ada. Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13. Jadi jikalau kamu yang jahat, hai manusia, bapak-bapak, kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Iya, itu lanjutannya, ini yang penting saudara. Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Minta. Ya, apakah dia kepada hari sudah khotbah, ya, kamu tidak pernah mendapatkan karena kamu tidak pernah minta. Firman Tuhan katakan, kamu ada minta juga tetapi minta dengan niat minta cara salah, punya hati yang salah, punya niat yang salah. Ya, jadi nggak bisa dapat. Jadi simple. Jadi tidak usah lari ke sini ke sana, saudara. Tidak usah macam-macam. Saudara tenang, tekun berdoa, minta kepada Tuhan. Tapi bertobat sungguh-sungguh. Karena pertobatan ini memang sulit, saudara. Tak gampang. Iblis meraung-raung terus tarik kita. Kita sudah mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada saja, ada saja tusukan-tusukan iblis, hasutan-hasutan, ya macam-macam lah. Ya. Macam-macam, orang kan bicara macam-macam, saudara, yang bisa menjatuhkan kita. Jauh dari Tuhan, bisa melepaskan pekerjaan kita, pelayanan kita. Yes? Maka kita hati-hati. Jadi sudah, tidak perlu diucap-ucap kepalanya, Tidak perlu lagi, saudara, tidak usah tidak usah, saudara, yang penting bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh.
dan saudara akan diselamatkan. Dan Tuhan akan kasih Roh Kudus, itu janji. Sudah kasih semua itu. Jadi kita tidak perlu lagi mau terjadi itu api turun lagi, sudah lupakanlah itu, oke? Tuhan kasih jalan yang simpel, cuma tinggal bertobat, terima aja, oke? Nah, gereja Pentakosta banyak tuh di mana-mana. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Harap saja mereka sungguh-sungguh utamakan Roh Kudus. Ya, terus saya baca gereja Pentakosta yang paling pertama ini gereja Pentakosta yang paling pertama, oke? Tahun berapa itu? Tahun 33 sesudah Masehi, toh. Waktu Tuhan Yesus mati kan, ya tahun 33. Tapi ditulis ini ya sudah tahun berapa itu? Sudah tahun antara 100, ya 100-120 mungkin ya. Ya, yang tulis ini Kisah Rasul dari sekarang kita bisa belajar, saudara. Nah, marilah saudara, penting sekali Roh Kudus, saudara. Saudara jangan, penting sekali Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu lembut, kita manis dan lembut. Makanya itu repotnya di situ. Kadang-kadang kita sudah jauh dari Tuhan, sudah masuk di dalam kehidupan yang menyakiti Tuhan, tapi Roh Kudus terlalu lembut. Ya, terlalu lembut sehingga kita yang model kasar, macam-macam gini susah dengar, saudara. Tapi marilah saudara, tenang, ikut Tuhan, tidak usah terlalu macam-macam, saudara. Banyak orang juga melayani Tuhan, saudara, belum tentu melayani sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Makanya saudara lihat banyak hamba Tuhan yang jatuh, saudara. Kalau saudara baca lagi itu mereka itu bawa jual-jual, terus uangnya bawa tabur di rasul-rasul punya kaki, ya kan, supaya bagi-bagi ke orang miskin, seperti kita taruh persembahan, ya kan. Zaman sekarang berapa banyak hamba Tuhan makan duit. Ya. Coba berani taruh sekarang juga kaki. Ya hamba-hamba Tuhan hilanglah duitnya mungkin begitu, saudara. Tapi marilah saudara. Saudara merasa pentingnya Roh Kudus? Saudara rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, hidup bersama-sama Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu bicara terus loh, saudara. Saya tidak bilang, oh Tuhan bilang begini, Tuhan bilang. Tapi saudara, dalam hidup ini ada suara Roh Kudus yang sering mengajak kita setiap saat, saudara. Saudara mau berbuat apa? Ada suara teguran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Taat, tapi kita seringkali tidak mau taat tuh. Karena kedagingan kita masih terlalu kuat, saudara. Nah saudara, saya selalu bilang begini, dulu saya dibaptis air di kepala, oke? Saya bilang, saya tidak mati, ya, tidak mati, makanya hidupnya tidak benar, saudara. Tapi sesudah saya dibaptis di bawah, di dalam air, saudara, mati di dalam, saya bertobat. Kemungkinan ada perbedaan, saudara. So think about that, oke? Saya undang Yapi. Mari kita nyanyi sebuah lagu, kita tutup. Spirit, you are welcome here. Come from this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Mari kita responi firman Tuhan, katakan Holy Spirit, Holy Spirit. Lebih enak saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, kita datang ke Tuhan, kita sungguh-sungguh minta Tuhan Roh Kudus. Your glory, God, is what hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome.
Satu kali lagi kita katakan, Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Benar. Bapa, Engkau sudah mengajar kepada kami, Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa bergerak, kami tidak bisa melayani Engkau, kami tidak bisa mentaati firman-Mu, kami tidak bisa mengikuti apa yang Kau mau Tuhan tanpa kuasa dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus Engkau tolong setiap kami, Bapa. Marilah Roh Kudus masuk dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami bekerja, kami melayani, kelihatannya kami melayani Tuhan, tapi kami memakai kekuatan sendiri, kami ignore, kami tidak peduli kuasa daripada Roh, kami tidak taat akan petunjuk-petunjuk dari Roh Kudus, tapi kami mau sendiri dan seringkali kami menonjolkan diri kami sendiri. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami. Kami mau belajar Tuhan seperti Engkau juga Tuhan Yesus, waktu Engkau melayani di bumi, Engkau sering minta pertolongan Roh Kudus, Engkau sering undang Roh Kudus untuk memimpin. Kami tahu, kami melihat, membaca hamba-hambamu semua yang melayani, mereka butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Bapak, dunia makin hari makin jahat. Dunia dengan segala kehebatannya ini Tuhan, semua makin modern, bikin kami itu lebih bergantung dengan semua alat-alat dan segala yang modern, dan kami tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kami Roh Kudus diam di dalam kami. Biar Tuhan tolong supaya kami sering taat, sering mau dengar-dengaran Tuhan. Biar hidup kami bisa sama seperti apa yang Tuhan mau. Seperti jemaat yang pertama, jemaat mula-mula. Hidup dengan tulus hati, dengan sehati, sejiwa. Mereka bertekun, mereka selalu berdoa. Mereka tetap belajar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong kepada kami. Ampuni kami yang kami tidak pernah peduli. Doa-doa pun kami jarang datang. Ya, persekutuan pun kami tidak peduli. Pengajaran firman Tuhan pun kami tidak peduli. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu yang sungguh taat kepada pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami bertobat Tuhan. Oh, Engkau akan selamatkan kami. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kami dan pimpin kami. Kami berterima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.